Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viberstalk. Sejak pertama kali diperkenalkan ke publik sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu, 2019 atau 2020-an, pot system sampai hari ini hampir tidak ada inovasi yang berarti. Ya, hanya perkembangannya gitu-gitu saja. Kalau nggak bentuk, ya paling screensaver, perubahan di tampilan hanya fashion saja, tapi benar-benar tidak ada satu buah inovasi atau breakthrough yang berbeda. Hari ini, awal tahun 2025, pertengahan bulan Januari 2025, Lost Vape memberi sebuah gebrakan yang sekaligus sebagai game changer, sebagai perubahan besar menurut saya di dunia pot system. Langsung aja yuk kita cek jarak dekatnya. Ini adalah Telema Nano Pod Kit. Seperti apa dia dan apa bedanya? Let's check it out. Lost Vape Telema Nano Pod Kit ini adalah pot perdana dari Lost Vape untuk tahun 2025 dan ya menarik karena buat saya ini ada sesuatu yang baru, ada suatu inovasi, suatu breakthrough yang terjadi di pot system ini. Oke, Lost Vape di bagian atas sana, kemudian e-Core-Tech 3.0 ini adalah cartridge-nya, teknologi yang dipakai yang baru, dan ini adalah gambar pot sistemnya di bagian situ. Agak tebal, agak besar, yes. Kemudian kita bisa lihat di bagian sisi sebelah kiri, saya mau zoom sedikit. Ada 3 fitur unggulan yang berbeda dari yang versi sebelumnya, yaitu di sini ada dual mesh. Apa itu? Ini game changernya, ini inovasinya. Bahwa dalam satu cartridge dia ada bisa dipakai dengan dual resistency. Kemudian 45 watt maksimum output, kemudian juga ada eco dan boost mode. Ini ada hubungannya dengan dual mesh, nanti kita akan lihat di bagian lebih dekat. Kalau saya udah buka, saya mau zoom out dulu deh. Oke. Kemudian Telema Nano Pod Kit di bagian sini, peringatan produk ini merupakan penghantar mic. Oke, ini udah bahasa Indonesia, bisa dibaca sendiri. Dan kemudian sisi sebelah kanan kita lihat ada Lost Vape The Modern Demarcation. Kenapa tidak ada logonya sekarang, hanya tulisan begini saja. Tapi anyway ya, kita langsung lihat aja yang sisi sebelah kiri. Kita lihat ada beberapa fitur di sana. 0,96 inch TFT color display, itu adalah layarnya, LCD-nya. A+ cartridge series compatible, jadi dia selain dengan versi yang baru ini ada cartridge yang diperbarui gitu ya, ada inovasi baru, dia juga bisa compatible dengan cartridge-nya E40, E40 gitu ya. E40 Max belum masuk Indonesia, tapi E40 bisa, Telema Elite juga bisa, itu compatible dengan itu. Baterai tanam karena ini pot system 1500 mAh, bisa dipergunakan untuk MTL style maupun DTL style. Sebenarnya saya lebih suka nyebutnya adalah RDL karena tidak sampai DTL. Tapi nanti kita akan coba juga apakah dia bisa disebut DTL, tapi MTL pasti bisa. Kemudian di sisi belakang kita lihat ada beberapa, oke saya tutup dulu yang bagian sini. Ada seperti biasa package content, warning, dan kemudian ada alamat perusahaan. Di bagian sana ada warna yang saya punya dan barcode yang saya punya saat ini saya pegang adalah Champagne Gold. Kemudian ada QR code. Kita langsung buka aja apa yang kita dapatkan dalam package penjualannya. Di slide seperti itu, dan kemudian ini adalah satu aksesoris pack mungkin ya, dan itu adalah si potnya. Kita mau keluarkan dulu Champagne Gold ya, Champagne Gold. Oke, keren juga, ini warnanya creamy krem gitu, dan ya warna putih. Oke, saya singkirkan dulu wadahnya. Kita mau buka ke bagian aksesoris boxnya, kita dapatkan apa saja. Oke, ada beberapa barang, saya mau keluarkan semua. Seperti biasa kita dapatkan USB kabel sudah Type-C, mendukung fast charging juga. Bagus, Type-C untuk semua device harusnya udah ada per 2025. Kemudian kita juga dapat karet lanjutnya dan juga otomatis lanjutnya juga dapat dengan tulisan Lost Vape di bagian sana. Keren juga. Dan kemudian kita pasti dapat warranty registration card, kartu garansi gitu ya. Oke, di bagian situ. Terus kemudian ada satu, ini dulu deh, ini yang biasa kita lihat juga, user manual bergambar, dan ada beberapa tulisan instruksi di bagian sana, sebuah buku yang tidak pernah kita baca. Terus kemudian ada satu buah kartu, ini adalah kartu penunjuk tentang resistensi berapa saja yang dipunyai si cartridge e-Core-Tech ini yang baru gitu ya. Jadi ini adalah petunjuk, kalau mau lebih jelas silahkan kalau Anda bisa dapat, atau saat ini boleh di screenshot dibaca sendiri gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa fungsinya si e-Core-Tech ini, kartunya yang baru. Dan dalam defaultnya kita dapat 2 buah cartridge, satu ada di sini,
dan satu lagi yang sudah saya pakai sudah diisi. Oke, itu adalah yang 0,3 ohm di bagian situ kelihatan, dan yang saya belum pakai di sini adalah 0,6-nya. Jadi ada dua versi cartridge. Oke, langsung aja kita lihat di bagian potnya bahwa kapasitas cartridge-nya kali ini adalah 3 ml gitu ya. Untuk kapasitasnya bentuknya kurang lebih mirip sih, hanya besar yang berbeda adalah bagian dalamnya, dual mesh coil di bagian dalamnya, yang fungsinya apa sebentar lagi kita akan bahas. Tapi ya secara keseluruhan, secara umum fisiknya sama dengan E+ cartridge yang bisa di sekali lagi Telema Elite dan E40 gitu ya. 40 Max belum masuk. Di bagian bawah sana ada tulisan 0,3 dan ya wattage yang disarankan. Kalau 0,3 disarankan adalah pemakaian dengan 30 watt sampai dengan 45 watt. Oke, dan kemudian ada yang di 0,6, sarannya adalah di kalau 0,6 sarannya di 16 sampai dengan 25 watt. Teman-teman tahu bahwa 0,3 bisa dipakai untuk RDL atau DTL, sementara 0,6 biasanya dipakai untuk RDL to MTL gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang agak berbeda, tapi kita nanti lihat lagi detailnya. Sementara 3 mili saya taruh sini dulu, dan kemudian ini adalah fisiknya si pot sistemnya. Di bagian depan layar 0,96 inch dengan tombol firing di bagian atas ini, menyalakannya 5 kali gitu ya seperti biasa, tapi wait, ini adalah tombol sedikit ada di situ adalah plus minus, bisa kelihatan itu atas plus bawahnya minus, dan kemudian di bagian sini adalah charging port type C nya di bagian sini tertutupi, jadi terhindar dari debu kalau ketika saat tidak dipakai, jadi ya steril gitu ya. Dan kemudian tulisan lost pipe di bagian sini, ini ada airflow control yang bisa dibuka di sliding dan smooth sekali. Di bagian situ dua baut di bagian sini, kemudian tulisan Telema Nano di bagian belakang dengan warna putih dan laser atau kulit yang sintetis, tapi ini cakep sih, ini kulit yang enak feelingnya jadi bagus dan elegan banget. Terus kemudian di bagian sini ada lost pipe lagi, dua baut lagi, kembali ke bagian depan. Di bagian bawah kita bisa lihat bahwa di sana ada ventilasi baterai dan kemudian desain by lost pipe, kemudian logo-logo buanglah sampah pada tempatnya. Di bagian atas ini kelihatan tidak cukup terang ya, tapi oke, itu kelihatan ada konektor dan magnet yang nyambung ke bagian cartridge-nya gitu ya. Saya mau pasangkan ini taruh ke sana. Ini sudah pernah saya pakai beberapa hari, seminggu ke belakang ini. Kita nyalakan 5 kali on, 2, 3, 4, 5, dan kemudian nyala. Ada screen saver lost pipe yang ya keren gitu ya. Kali ini screen savernya lebih main. Dan kemudian untuk mengakses ke menu, oke, ini up and down gitu ya. Up and down dulu deh, kita lihat sampai berapa. Maksimal powernya adalah sampai dengan 45 watt untuk yang 0,3. Round robin ya, kita pencet ke atas lagi berlaku, pencet ke bawah berlaku gitu ya. Jadi berputar round robin istilahnya. Dan kemudian kalau kita mau akses ke menu, pencet 3 kali, 1, 2, 3. Oke, dan kemudian kita bisa lihat dari sini deh, puff counter ini ketika dipencet kita mau reset atau tidak reset, clear atau no clear gitu ya. Jadi tidak ada lagi firing mode sama plus atau firing mode plus minus, tidak bisa. Sekarang langsung ada di menu puff counter. Kemudian boost, teman-teman lihat saya pencet boostnya, ini tadi adalah yang 0,3 ohm resistensinya. Anda lihat gitu ya, kalau di layar saya boleh kasih lihat sebentar bahwa ada 70% baterai di sana, terus kemudian ada baterai bar, boost mode di bagian sini, kemudian 37 watt saat ini yang saya pakai, wattage-nya yang bisa diturunkan dan dinaikkan dengan tombol. Dan kemudian di sebelahnya, sebelah bawahnya ada puff, ini adalah puff counternya 104 kali sudah di puff, dan kemudian ini adalah resistensinya 0,3 ohm gitu ya. Tapi ketika saya pencet, ingat ya bahwa 30 watt ini 0,3 ohm resistensinya dengan mode boost gitu ya. Dan kemudian saya pencet 3 kali, 1, 2, 3 dari mode boost. Kalau saya pakai mode eco, kalau teman-teman bisa lihat resistensinya berubah jadi 0,6 dan otomatis wattage yang menyesuaikan ke 23 watt. Ini yang disarankan, jadi 0,3 wattage-nya yang sesuai kira-kira segitu. Oke. Berlaku juga kalau seandainya dengan yang satunya. Oke, saya punya satu lagi di sini. Ada dengan warna lain gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat. Oke, yang ini tadi adalah resistance pastinya adalah 0,3 ohm. Jadi dia bisa dimainkan dengan boost mode, dia bisa jadi 0,3 ohm, dengan eco mode dia bisa jadi 0,6. Tapi pastinya adalah 0,3. Sementara yang di sini yang tertulis di kartusnya adalah 0,6 ohm. Ketika kita pakaikan ke sana, oke, teman-teman bisa lihat bahwa itu adalah boost mode 0,6 ohm boostnya gitu ya. Sarannya adalah 15 watt. Tapi ketika kita pencet 3 kali itu warga masuk ke akses menu dan saya masukkan ke eco, ternyata 0,6 nya jadi 1,2
ohm resistensinya dan disarankan pemakaian di 10 watt. Artinya ini adalah teknologi yang sebenarnya baru. Dalam satu cartridge ini, walaupun dia tertulis 0,6 ohm, dia bisa dipakai dengan 0,6 ohm itu sendiri, dan kemudian di eco mode bisa dipakai dengan 1,2 ohm. Sementara yang 0,3 ohmnya dia dipakai dengan boost mode atau ya boost mode, dia bisa jadi 0,3 ohm. Ketika boost mode 0,3 dirubah ke eco mode, 0,3-nya jadi 0,6. Paham ya sampai sini? Jadi 0,3 jadi dua resistensi 0,3 dan 0,6, sementara yang 0,6 jadi dua resistensi jadi 0,6 dan 1,2. Seperti itu kurang lebih. Kita lanjutkan dulu ke menunya 1 2 3, bahwa selain boost dan eco, di bawahnya ada lagi button lock di bagian sini. Silahkan kalau mau di lock atau di unlock gitu ya, bisa dari tombol ini. Tidak ada lagi, sekali lagi, firing dan power, firing dan minus, firing dan apa, enggak ada. Ini tinggal kita mau pilih lock atau unlock. Dan setelah button lock ini ada version, itu adalah versi 1,0 chipnya, dan kemudian selain itu kita bisa ya exit, ya sudah. Jadi ini adalah inovasi yang cenderung baru gitu ya, dan itu menunya seperti itu. Oke, dua tempat ini saya pakai yang di sini yang dengan 0,3 ohm saya pakai liquidnya adalah freebase, sementara yang dengan 0,6 ohm saya pakainya dengan Saltnik gitu ya. Nanti kita akan mainkan yang ini untuk RDL atau yang DTL style, sementara yang ungu kita akan pakai dengan 1,2 ohm. Yang 0,3 ohm saya pakai Salam Cadas volume 2 itu untuk DL style, DTL style atau RDL style, sementara yang MTL style atau yang dengan Saltnik kita bisa pakai, saya mau pakai dengan Ripe Wave VCD gitu ya. Habis ini kita akan balik ke atas, kita akan ngobrol sedikit lagi tentang pengalaman saya, impresi saya selama seminggu pemakaian kurang lebih dengan Telema Nano Podkit ini dengan cartridge yang bisa dual resistance. Kita balik ke atas, saya tahu. Nah, itu tadi adalah inovasi terbaru dari Telema Nano Podkit, satu buah pot terbaru dari Lost Vape untuk membuka tahun 2025 ini. Kita mau coba tes swap dulu deh. Saya mau kasih lihat dulu yang dengan RDL atau DTL mode dengan terbuka lebar 100%. Yang ini dulu 30 watt dengan boost mode 0,3 ohm. Seperti ini hasil swapnya. Ya, seperti dugaan. Tidak bisa dibilang DTL. Kalau RDL yes, masih sangat DTL, RDL banget gitu ya. DTL sih enggak. Tapi RDL-nya RDL yang cukup plong, jadi bukan RDL yang gempot, tapi RDL yang loose RDL, istilahnya kayak gitu menurut saya. Ya, ternyata selain dimasukkan ke menu, untuk merubah dari boost mode menuju ke eco mode kita bisa hanya dengan pencet 2 kali saja. Ini tadi boost mode ya dengan yang 0,3 ohm, saya mau pindah ke 0,6, saya tinggal pencet 2 kali dengan cepat. Ini otomatis masuk ke eco mode. Oke, balikkan lagi deh. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa di situ adalah 30 watt, saya pencet 2 kali. Ya, langsung berubah jadi 21 watt. Itu fitur yang ditanamkan, jadi pencet 2 kali langsung berubah ke boost maupun ke eco. Jadi kita bisa pilih dengan cepat, hanya klik tak tak gitu aja langsung udah pindah boost ke eco, eco ke boost gitu ya. 21 watt dengan 0,6 ohm seperti ini swapnya. Kita coba dulu dengan RDL style. Ya, 0,3 ohm resistensinya bisa dipakai dengan 0,3 ohm sendiri maupun ke 0,6 ohm, menggantinya sekali lagi dengan 2 kali klik dengan cepat. Oke, sekarang kita coba ini yang RDL dan DTL sudah, kita coba dengan yang salt system gitu ya. Saya mau pakai dulu yang boost mode. Oke, kelihatan ya 15 watt itu adalah 0,6 ohm. Saya pakai dengan Saltnik 50 mg. Terus terang saya tidak sarankan, karena untuk sub ohm atau 0,6 itu kan di bawah 1 ohm ya. Saya menyarankan untuk pemakaian 0,6 ini hanya dipakai maksimal 25 mg Saltnik. Kalau pakai 1,2 ohmnya silahkan mulai dari 30 mg sampai 40-50 tidak ada masalah. Tapi 0,6 lebih baik 25 mg dan ke bawah, atau mau pakai freebase yang tinggi yang sampai dengan 18-24 mg masih bisa. Oke, 0,6 sekali lagi dengan Saltniknya mode boost, dan kemudian saya pindah ke eco 10 watt 1,2 ohm.
Terus kemudian pasti akan jadi muncul pertanyaan, antara 0,3 nya jadi 0,3 dan 0,6 atau 0,6 ohmnya dijadikan 0,6 maupun ke 1,2 ohm, apakah ada perbedaan atau hanya gimmick saja? Menurut saya ya berbeda, karena jujur saja saya tidak kuat SaltNic yang sampai dengan 50 mg ketika dipakai di 0,6 ohm yang di sini gitu ya, di kartus 0,6 ohm dengan settingan echo, dengan settingan boost, berarti dia 0,6 ohm. Saya sedot gak kuat kan, 2 kali sedotan 3 kali udah kepala pusing banget karena 50 mg. Tapi ketika saya pindah ke 1,2 sampai dengan 5-10 puff pun saya masih oke, masih sanggup. Jadi benar-benar fungsi 0,6 dan 1,2 nya di cartridge 0,6 ohm benar-benar ada dan bukan gimmick. Menurut saya bahkan sedikit ada perubahan di airflow nya, walaupun kita bisa style dari outernya airflow di bagian sini gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pasti akan muncul pertanyaan, ketika ini bisa dipakai dengan cartridge-nya E+, yaitu cartridge-nya E40 maupun cartridge-nya T5 Elite, apakah bisa juga dipakai dengan RBA-nya? Bisa, tapi ketika dipakai dengan cartridge E+ yang T5 Elite maupun dengan E40 maupun dengan RBA style, otomatis echo dan boost tidak berpengaruh gitu ya sama sekali. Artinya ya hanya ketika Anda lilit coil di 0,5, 0,4 ya berhenti di situ saja, tidak ada perubahan baik echo maupun boost, tidak ada perubahan resistensi sama sekali, karena resistensi yang Anda pilih berdasarkan coil Anda, lilitan Anda di RBA adalah fix gitu ya, resistensi yang fix, gak bisa berubah. Hanya bisa berubah dengan kartridge bawaannya ini, yaitu apa namanya tadi, EcoreTech 3,0, itu adalah kartusnya yang versi terbaru. Bisa 2 resistensi, ada 2 pilihan antara 0,3 ohm bisa dipakai 0,3 dan 0,6 ohm, sementara di 0,6 ohmnya bisa dipakai di 0,6 dan 1,2 ohm. Pemakaian saya sarankan bisa SaltNic, 0,6 nya ya 25 mg, 1,2 nya boleh 30 mg ke atas. Sementara freebase nya bebas, silahkan dipakai berapapun kecuali SaltNic, jangan dipakai di selain freebase. Yang ini 0,3 dan 0,6 silahkan pakai freebase berapapun. Overall secara bentuk menarik, baterai juga cukup 1500, sekali pakai saya satu cycle bisa 2 hari baru charge lagi, 1,5-2 hari. Yang DTL pun walaupun saya chain puffnya lumayan tinggi gitu ya, 2 hari masih bisa tembus lah. Kalau keawetan saya belum bisa jawab karena baru pakai ya semingguan ini dan rasa belum berubah sama sekali, so far so good, tidak ada leaking sama sekali gitu ya. Banyak yang melaporkan leaking untuk kartridge-kartridge-nya lost vape, saya tidak pernah mengalami jujur aja, kecuali kalau saya naik pesawat atau pas naik ke atas gunung hiking gitu ya, ada perubahan tekanan udara, ya itu ada kemungkinan. Oke, untuk harga dan pembelian di mana, harga saya tidak bisa sebutkan karena aturan dari YouTube, dan link pembelian tolong stop tanyakan itu karena YouTube melarang saya untuk berjualan, bahkan review vape aja tidak dapat apa ya AdSense dan semacamnya, kita bahkan dilarang. Jadi tolong stop tanyakan soal link karena memang tidak bisa diberikan di YouTube. Malah salah-salah kalau sering ditanyakan, sering dikomenkan, ya channel ini bisa di-ban. So overall ini sesuatu yang bagus, sebuah game changer. Sekali lagi, sepertinya setelah ini nanti di ya mulai bulan-bulan depan sepanjang 2025 ini kemungkinan akan ada banyak pot lain yang menggunakan dual resistance dalam satu cartridge, dan ya teman-teman tahu dari mana, dengar dari saya sebelumnya di saat ini di review ini. Jadi gitu dulu aja, saya Boy dari Vapor Style. Keep on vaping, stop smoking, maju terus vape Indonesia.